Shalom, sahabat semua, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur di hadirat Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga saya dipertemukan oleh Bapak dan Ibu sekalian di dalam satu visi besar, yaitu penuaian jiwa-jiwa. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Pastor Yefri Lim dari Gereja Bethany Abba Father Sidoarjo. Saya tergabung di dalam The Timothy Initiative ini, atau yang kita lebih kenal dengan TTI ini, sekitar 2 tahun yang lalu, di mana yang pada awal mulanya penggembalaan saya bermula dari gereja yang kecil, gereja yang menyewa di sebuah ruang kelas 5x5 di gedung SMK Mandiri Sidoarjo. Kemudian pada awal mulanya pelayanan ini saya handle sendiri, tetapi kemudian dengan adanya TTI ini saya mendewasakan jemaat untuk bisa mengambil bagian di dalam misi penginjilan dan penjangkauan jiwa-jiwa di gereja Bethany Abba Father, sehingga jemaat yang tergabung di dalam TTI ini, yaitu para Timotius kami, sudah bisa melayani jiwa-jiwa, dan kemudian bersama-sama dengan kami gembala jemaat untuk mengembangkan gereja ini. Mereka sudah bisa membuka komunitas, dan kemudian mereka juga melayani di dalam sharing firman Tuhan, kesaksian, dan bahkan mereka juga terlibat di dalam ambil bagian di dalam memimpin pujian dan penyembahan. Saya harapkan pengalaman yang saya alami juga terjadi dalam gereja Bapak dan Ibu sekalian. Untuk lebih lanjutnya kita akan menerangkan apa itu TTI. TTI itu adalah sebuah kegerakan, saudara. Jadi sebuah kegerakan di dalam misi penginjilan internasional, di mana berpusat di India dan kemudian masuk ke Indonesia. Saya sendiri adalah bagian dari Paulus, bagian dari Paulus batch 1 Jawa Timur. Nah, kemudian saudara yang nantinya berkenan untuk bergabung bersama kami, Anda masuk di angkatan kedua atau batch kedua Jawa Timur. Saya harapkan kegerakan ini tidak berhenti pada kota Malang Raya, tetapi kepada seluruh daerah di Jawa Timur. Untuk lebih lanjutnya, kita perlu sadari bahwa kekristenan di dunia saat ini meningkat, saudara ya, meningkat. Untuk di Indonesia sendiri kekristenan di angka 10%. Terus bagaimana kita mengambil bagian dalam misi amanat agung ini? Jadi melalui TTI kita diajarkan untuk kita bisa memuridkan. Memang jalur pemuridan ini adalah jalan yang sunyi, saudara ya. Tidak semua hamba Tuhan terbeban atau bahkan mampu di jalan yang sunyi ini. Kita memerlukan orang-orang yang dia secara kesadaran pribadi mau melaksanakan misi amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu menjangkau semua yang terhilang, mereka yang tersisih, dan kemudian membawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu lewat wadah TTI ini kita diajarkan untuk kembali mengajarkan kepada murid-murid kita bagaimana cara menjangkau jiwa, bagaimana cara membuka komunitas yang kemudian membantu kita di dalam kegiatan pastoral lainnya. Perlu kita sadari bahwa TTI ini bukan sebuah organisasi atau sebuah sinode dengan doktrin tertentu, tidak, saudara ya. Tetapi TTI ini adalah sebuah kegerakan. Sebuah kegerakan. Dikatakan sebuah kegerakan berarti melibatkan semua komponen atau stakeholder yang ada di dalam tubuh Kristus untuk bersama-sama memenangkan jiwa dan menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Jadi TTI tidak berhaluan kepada organisasi atau sinode tertentu ataupun kepada doktrin gereja tertentu.
Yang diajarkan oleh TTI adalah doktrin primer atau doktrin utama. Jadi tidak menyangkut kepada dogma gereja tertentu. Di dalam TTI ini nanti saudara akan terlibat di dalamnya. TTI seperti sebuah komponen ya, sebuah komponen di mana misalnya di dalam racing atau balapan ya. Di sana ada pilot dan ada co-pilot gitu. Ada sopir dan ada navigator. Sopirnya adalah saudara sendiri. Navigatornya adalah TTI. Jadi TTI tidak intervensi ke dalam struktur saudara, tetapi TTI sebagai sarana navigasi atau sarana navigator bagi saudara untuk memampukan saudara bisa mengajar, memuridkan kembali, dan murid Anda bisa memuridkan kembali, dan seterusnya. Jadi visi TTI di dalam 2 tahun mentoring terhadap saudara para Paulus adalah mendampingi, kemudian mengarahkan dengan modul-modul TTI yang disederhanakan sehingga dapat dikerjakan oleh semua orang, tidak terlepas apakah dia dari sekolah teologi, sekolah Alkitab dan sebagainya, tetapi semua komponen stakeholder yang ada di dalam gereja atau tubuh Kristus dapat melakukan kegerakan ini. TTI sendiri saudara berpusat kepada penginjilan yang sangat sederhana. Saya ulangi sekali lagi, TTI adalah merupakan bagian dari misi penginjilan dunia. Dengan kata lain, seluruh laporan saudara masuk ke dalam lembaga-lembaga misi untuk kemudian diolah dan menjadi sebuah data yang valid pertumbuhan kekristenan di dunia, juga terutama di Indonesia. Saya harapkan saudara kita mengambil bagian di dalam misi amanat agung. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang melayani Tuhan, dia akan mendapatkan upah mahkota kemuliaan. Jadi tentu saja di dalam misi kegerakan ini, TTI tidak menjanjikan apa-apa kepada saudara, tetapi kita mengambil bagian di dalam misi amanat agung Yesus Kristus. TTI akan mendampingi kita selama 2 tahun ke depan. Para Paulus yang ada atau calon-calon Paulus, Anda adalah calon-calon Paulus yang kemudian Anda akan memuridkan Timotius, dan kemudian Timotius akan memuridkan Titus. Sedikit gambaran tentang TTI. Anda para Paulus diharapkan mampu menyiapkan murid, kurang lebih 15 orang murid yang nanti saudara akan memuridkan sendiri. Jadi Anda adalah pengajarnya, Anda adalah pengelola sistemnya, TTI adalah navigatornya. Kembali, TTI adalah navigatornya. Dengan kata lain, TTI hanya pendampingan atau mentoring agar komunitas saudara bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian saudara diminta untuk menyiapkan 30 nama-nama yang mungkin saudara ingat di sekitar saudara yang nanti kita akan doakan bersama. Untuk itu nanti bisa dimenangkan oleh saudara. Perlu kita ketahui sasaran kita adalah orang percaya baru atau orang Kristen yang terhilang atau orang Kristen yang tertidur istilahnya, atau OKT. Diharapkan di dalam 2 tahun ke depan saudara mampu membentuk atau memuridkan Timotius sehingga Timotius mampu membentuk komunitas-komunitas. Di dalam 2 tahun diharapkan dapat membentuk 2 komunitas dari 2 Timotius, dan kemudian Timotius juga membentuk TC dan komunitas Titus yang terdiri dari 3 kakak yang berbeda, dan itu terdiri dari orang percaya baru atau orang Kristen yang terhilang dan demikian seterusnya. Dengan demikian, ketika saudara dapat melalui fase 2 tahun ke depan ini dengan Anda memiliki 2 Timotius yang memiliki 2 komunitas, sehingga Timotius tersebut bisa diwisuda, dan wisudanya adalah setingkat diploma 3. Jadi saudaralah kepala sekolahnya, saudaralah adalah pengajarnya, dan saudaralah pengelolanya. TTI tidak intervensi ke dalam saudara, hanya TTI menginginkan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program
kepada TTI pusat yang ada di dunia. Jadi itu sekedar gambaran tentang TTI. Kemudian di dalam visi ini, di mana TTI tidak berpusat kepada bagaimana kita menjadi seekor gajah yang besar, sebuah gereja yang megah atau mega churches, tetapi TTI lebih mengarah kepada gereja-gereja rumah atau gereja-gereja komunitas, atau kita yang di dunia karismatik kita lebih mengenal dengan nama kelompok sel atau shelter cell. Dengan demikian harapan kita, yang Anda yang sudah memiliki gereja, Anda yang belum memiliki kelompok-kelompok sel, Anda bisa menggerakkan kelompok-kelompok sel itu, memberdayakan jemaat untuk bisa kembali memuridkan kembali dan seterusnya. Terus bagi saudara yang mungkin berkerinduan hendak merintis gereja, tidak sedikit anggota-anggota dari TTI yang pada awalnya mereka tidak menggembalakan, kemudian dengan adanya TTI mereka bisa menggembalakan sebuah gereja. Jadi TTI tidak intervensi apakah saudara masuk ke sinode A, sinode B, dogma A, dogma B, baptisan percik atau baptisan selam. TTI tidak mengarah ke sana, tetapi bagaimana mengajarkan para Timotius atau para Paulus untuk mampu mengajar Timotius dengan sebuah modul yang sederhana, di mana di dalam modul itu ada beberapa buku. Yang pertama adalah murid yang memuridkan. Di dalam murid yang memuridkan itu jemaat diajarkan bagaimana mereka mulai terbuka tentang kasih Tuhan terhadap dirinya. Jadi ada kasih Allah dan kasih manusia. Jadi di sana dikatakan kisahku dan kisah Allah, begitu ya. Jadi jemaat diajarkan cara menginjil dengan amat sederhana, bagaimana dia menceritakan kisahnya ketika dia mengenal Kristus, dan kemudian bagaimana Kristus bekerja atas dirinya. Jadi kisahku dan kisah Allah. Dengan metode yang sederhana ini diharapkan segala tingkatan strata pendidikan apapun di dalam jemaat atau di dalam Timotius kita itu mampu melakukan penginjilan dengan metode yang amat sederhana, yaitu bercerita tentang kisahku dan kisah Allah. Buku murid yang memuridkan ini diberikan kepada Paulus dan dikerjakan ketika Anda sudah terdaftar resmi di TTI, maka itu dikerjakan selama 4 bulan. Nah kemudian untuk Timotius ke Titus itu dikerjakan selama 1 tahun. Jadi ada waktu yang panjang, saudara. Setelah buku murid yang memuridkan ini selesai dalam kurun waktu 4-6 bulan, maka saudara akan dipertemukan kembali di dalam Train of Trainer atau TOT pertama, atau TOT yang kedua. Di dalam TOT itu, di sana ada penyetaraan sistem, terus kemudian penyetaraan bagaimana cara mengajar kepada Timotius. Jadi TOT hanya ditujukan kepada para Paulus, tidak kepada Timotius. Nah, untuk seluruh TOT, seluruh akomodasi, baik itu hotel, perjalanan, itu akan ditanggung oleh TTI internasional. Jadi Anda hanya menyediakan waktu dan Anda mengerjakan. Terus kemudian di dalam TCTC Anda nantinya akan membentuk training center di kantong-kantong saudara, di mana training center itu terdiri dari Timotius saudara. Yang tadi saya katakan kurang lebih Anda harus menyiapkan 15 Timotius. Kenapa harus 15? Tentu saja dalam 2 tahun ada Timotius yang gugur, tidak meneruskan. Harapan kita dari 15 Timotius itu ada 2-3 orang yang mampu membuka komunitas dan melanjutkan pemuridan tersebut, sehingga Timotius itu mampu diwisuda nantinya. Jadi harapan kita kegerakan ini ke arah sana, saudara. Nah kemudian di dalam 2 tahun itu nanti akan ada visitasi dari pusat, dari pusat yang mendampingi saudara, mementoring saudara, mengawasi saudara untuk bisa melaksanakan program ini dengan baik. Ingat, TTI hanya proses pendampingan dan mentoring.
seluruh kegiatan ada di tangan saudara, pengajar adalah saudara, dan kemudian pengelola sistem adalah saudara. TTA sekali lagi hanya sebagai navigator saudara atau map. Kemudian di dalam perjalanan saudara akan juga diminta untuk mapping wilayah. Gunanya untuk apa mapping wilayah ini? Gunanya untuk kita mengetahui daerah-daerah kantong-kantong di daerah saudara, di mana di sana mungkin ada orang Kristen tetapi tidak ada gereja, atau tidak ada Kristen dan tidak ada gereja, atau yang kita lebih kenal dengan daerah merah. Dengan mapping wilayah itu kita mengetahui sasaran kita yang jelas bahwa kekristenan belum ada di daerah itu, sehingga visi kita bagaimana terpusat kepada daerah merah tersebut atau daerah kuning. Kalau daerah kuning berarti dia ada orang Kristen tapi tidak ada gereja, begitu. Jadi sasaran kita ke sana. Mungkin di Indonesia ada terkendala tentang masalah pendirian gereja. Dengan adanya TTI ini, saudara dapat bergerak dengan bebas, memuridkan para Timotius untuk membuka kantong-kantong komunitas dari rumah ke rumah. Sehingga seluruh visi dan misi saudara di dalam gereja saudara dapat dilakukan oleh semua jemaat dan semua orang yang terlibat di dalam TTI ini, dan juga saudara bisa mengarahkan secara pengajaran yang saudara anut atau di dalam sinode yang saudara ikuti. Jadi itu adalah gambaran tentang TTS. Saat ini kita masuk di pra-vision casting, yang nantinya saudara akan dikumpulkan. Anda akan hubungi Pastor Putut, kemudian mungkin ada rekan-rekan di luar daerah yang ingin tergabung di dalam kegerakan ini. Saudara bisa menghubungi Pastor Putut atau menghubungi saya secara pribadi. Nantinya saudara akan dikumpulkan untuk Malang Raya. Nanti saya akan menunggu kabar dari Pastor Putut. Kemudian untuk Malang Raya Anda akan dikumpulkan di Malang Raya dan akan diberikan vision casting yang akan turun dari pusat, yang akan memberikan vision casting. Untuk segala pertanyaan apapun saudara bisa bertanya di grup ini atau bertanya pribadi kepada saya. Demikianlah gambaran TTI atau The Timothy Initiative. Harapan saya semua hamba Tuhan kita mengingat kembali panggilan kita sebagai seorang hamba Tuhan, yaitu melaksanakan misi amanat agung, tidak terbatas kepada besarnya gereja, tetapi kita kembali kepada berapa jiwa yang kita menangkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pendahuluan yang saya berikan. Harapan saya saudara sedikit mengerti tentang apa itu TTI, dan kemudian untuk pertanyaan lanjut saudara bisa menanyakan kepada kami secara langsung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.